Oke, aku langsung ngomong aja ya tentang vaksin. Jadi aku tuh punya anak perempuan, sekarang umurnya tuh 5 tahun ya. Jadi dia tuh lahir normal dan aku waktu hamil tuh sehat, nggak ada kendala apapun. Dan anak aku itu lahir normal ya guys. Dan itu tumbuh lalu umur, ya kayak biasa yang dikasih vaksin dari umur 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun. Nah, waktu dia beranjak 1 tahun tuh dia udah bisa manggil mama, papa, mimi. Karena kan kita kan beda bahasa ya. Suami aku kan orang Swiss dan aku bahasa Indonesia. Tapi anakku tuh bisa gitu ngerti ngomong lancar mama, papa. Dan itu tuh di usia 1 tahun dia dapat vaksin. Aku nggak tahu yang pokoknya disuntik 2 atau 3 kali. Udah agak lupa sih kejadiannya. Dan waktu itu dia disuntik tuh dia masih nangis bilang gini, mama, kayak gitu. Selang beberapa hari kemudian anak aku itu, aduh pengen nangis deh. Jadi ketika dia bangun dari tidur tuh tahu-tahu kayak jatuh gitu loh. Kepalanya tuh ambruk, jatuh, bangun lagi, ambruk, jatuh, bangun lagi gitu. Aku mikir, ini anak kenapa? Apa mau tumbuh gigi atau gimana gitu kan. Akhirnya 1 minggu tuh aku perhatiin tuh anak aku kayak gitu terus. Bahkan ketika dia menyusui, tahu-tahu dia bisa gigit gitu ya, tanpa dia tuh sadar gitu. Dan matanya tuh kayak ngebelalak gitu kan. Akhirnya aku sama suami juga panik, kita ke dokter dan dokter langsung menyatakan anak aku kena epilepsi guys. Itu udah aku kayak dunia aku udah kayak hancur gitu ya. Padahal dia sehat, kok bisa epilepsi, gimana gitu. One Health adalah suatu sistem yang dibentuk oleh raksasa kesehatan dunia demi mengontrol harkat dan hajat manusia lewat isu kesehatan. Sistem ini dimodali oleh beberapa raksasa finansial dunia seperti BlackRock, Rockefeller Foundation, dan Gates Foundation. Agenda utama dari sistem ini yaitu depopulasi, kapitalisme, lewat vaksin, wabah virus, plandemik atau pandemi rekayasa, serta menekan jumlah angka kelahiran masyarakat kelas menengah dan kelas bawah, agar supaya mudah untuk dijadikan pekerja atau budak bagi para elit demi mencapai total kontrol. Para raksasa dan keluarga elit superkaya ini tentu saja terkoneksi dan tergabung di dalam tubuh Illuminati yang ingin mewujudkan suatu tatanan dunia baru atau yang dikenal dengan istilah aslinya New World Order. Halo guys, ketemu lagi dengan gue Vincent di Konspirasi Ngopi. Seruput dulu kopinya. Kali ini gue sendirian ya guys. Randy kebetulan sedang sakit ya pas gue lagi nge-tag podcast ini. Nah, kali ini gue pengen lanjutin episode sebelumnya, #Haludok. Nah, buat teman-teman yang belum nonton episode kita yang ngebahas tentang konspirasi vaksin part 1-nya, bisa dengerin dulu di mana kita di situ ngobrol bareng seorang dokter yang juga tergabung di dalam Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Yuda Feriansah. Di situ kita ngebahas tentang pandemi, vaksin, terutama beberapa indikasi pandemi yang juga disebabkan oleh pengaruh dari iklim, dan juga mengenai mutasi virus yang berkembang juga dikarenakan oleh electronic vehicle. Sebelum gue melangkah lebih jauh, gue pengen menginformasikan ke teman-teman ngopi. Motivasi gue untuk nge-tag episode yang kali ini adalah karena pengesahan WHO Pandemic Treaty itu semakin dekat ya guys. Jadi buat teman-teman, WHO Pandemic Treaty itu adalah suatu traktat atau suatu perjanjian di mana 194 negara itu menyepakati regulasi protokol kesehatan yang diterapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, yang di mana kita Indonesia itu merupakan bagian dari PBB atau United Nations. Secara de facto kita itu terhubung ya, dan kita mau nggak mau harus menerima dan mengikuti itu. Nah, tapi belakangan itu sudah ada 11 negara yang keluar untuk tidak mengikuti WHO Pandemic Treaty ini. Nah, guys, jadi sebelum gue lanjut, gue akan flashback sedikit tentang beberapa agenda besar yang dijalankan oleh para elit atau non-state actor
demi terwujudnya New World Order yang ditargetkan akan tercapai pada tahun 2030. Seperti yang sudah pernah diungkapkan oleh konspirasi ngopi sebelumnya di episode Illuminati mau menjadi Tuhan, episode perang nuklir, bahwa ada 4 agenda besar yang telah atau akan dijalankan oleh para elit demi menciptakan atau mewujudkan New World Order yang akan ditargetkan tercapai pada tahun 2030. Yaitu 1. Power atau One World Government. Kedua, Money, One World Currency. Ketiga, Control, agenda One World Religion. Lalu yang terakhir, Number, yaitu One Health. Nah, bisa dikatakan One Health ini adalah sistem implementatif yang mewakili satu dari 4 agenda besar New World Order, yaitu Number. Atau lebih spesifiknya bisa dibilang sebagai agenda depopulasi. Nah, beberapa agenda yang sudah atau akan dijalankan untuk melancarkan proses percepatan menuju One Health ini secara global dan menyeluruh lewat regulasi, yaitu penerapan program protokol yang harus disetujui oleh para pihak secara global, atau dalam hal ini WHO Pandemic Treaty. Di dalamnya meregulasi penerapan protokol dalam keadaan wabah seperti misalnya penerapan lockdown serta upaya vaksinasi. Lalu dalam skala nasional, masing-masing negara yang menyepakati WHO Pandemic Treaty ini akan membuat regulasi sesuai standar yang ditentukan oleh treaty ini. Indonesia sendiri merupakan anggota dari PBB atau United Nations. Secara de facto berarti Indonesia juga patuh dan tunduk terhadap WHO. Maka dari itu, Indonesia pun sudah mengesahkan Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 yang sudah ditandatangani dan disetujui oleh Presiden, yang dimana butir-butir dan rancangannya bercermin kepada isi dari WHO Pandemic Treaty tersebut. Nah, di episode kali ini, gue akan berfokus untuk membahas kelanjutan episode Halodoc sebelumnya, yaitu sisi negatif dari vaksin, lalu dilanjutkan beberapa poin yang gue highlight dari WHO Pandemic Treaty dan Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, beberapa poin kebijakan yang kiranya merugikan, yang cenderung opresif dan tidak pro rakyat. Non-state actor atau sekelompok elit supergrup kaya raya yang berada di balik layar akan berusaha membentuk dan merekayasa setiap aspek kehidupan manusia di bumi untuk mewujudkan sistem tatanan dunia baru yang ideal menurut mereka. Mereka akan selalu bermain dengan cara pattern yang sama, yaitu create problems, create reaction, and then give solution. Artinya, ciptakan problem, merekayasa reaksi, lalu berikan solusi. Nah, dalam konteks hal ini, di dalam isu kesehatan, problemnya sendiri adalah virus atau pandemi. Lalu, reaksi yang diciptakan adalah ketakutan dan paranoia massal lewat sistem protokol, statistik, berita, dan media sosial, dan regulasi yang menjerat tidak pro kepada rakyat. Pada akhirnya, mereka akan muncul untuk memberikan solusi dengan alat-alat kesehatan seperti alat bantu pernapasan atau ventilator, masker, alat pendeteksi sindrom, dan yang akan kita bahas di sini adalah vaksin. Oke, gue akan melanjutkan pembahasan tentang zat dan kandungan berbahaya dari vaksin COVID-19. Tapi sebelum itu, gue ingin memberi info sekaligus mengajak teman-teman, saudara-saudari khususnya yang berada di DKI Jakarta untuk ikut meramaikan dan menghadiri aksi damai menolak WHO Pandemic Treaty. Gue bacain aja ya flyernya teman-teman ya. Seruan aksi damai, menjaga kedaulatan bangsa dan keselamatan jiwa rakyat Indonesia. Menolak WHO Pandemic Treaty yang akan disahkan pada tanggal 27 Mei 2024. Aksi ini akan digelar pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 pukul 13 WIB sampai selesai. Titik kumpulnya di depan gedung DPR RI. Di bawah flyernya ada hashtag selamatkan jiwa keluarga kita. Buat teman-teman ya yang rasanya peduli, yang ingin ikut meramaikan dan menghadiri aksi damai ini,
silakan datang dan hadir pada hari dan tanggal yang sudah gue ungkapkan ya. Untuk informasi dan lain-lainnya kalian bisa cari tahu terutama di Instagram Konspirasi Ngopi. Gitu guys. Nah, ternyata gue menemukan bahwa demo atau aksi penolakan dan protes WHO Pandemic Treaty ini juga sudah terjadi duluan di Jepang pada 13 April tahun 2024. Tanggal 13 April 2024 akan dicatat dalam sejarah modern Jepang, di mana ketika puluhan ribu warga di seluruh negeri berkumpul dalam serangkaian aksi unjuk rasa pandemi. Protes tersebut berpusat pada penentangan yang meluas terhadap perjanjian pandemi dengan meningkatnya kekhawatiran terhadap penyakit menular dan kesehatan masyarakat yang menjadi alat ampuh untuk mendorong apa yang dianggap oleh banyak orang sebagai pengawasan totaliter yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, jadi gue bacain aja artikelnya ya guys, nanti gue taruh linknya di bawah, kalian bisa baca sendiri artikelnya. Dari jalanan Ikebukuro yang ramai hingga ke Higashi Ikebukuro Central Park, besarnya skala partisipasi menunjukkan banyak hal. Para pengunjuk rasa bertujuan untuk mengumpulkan 100.000 pengunjuk rasa untuk menuntut jawaban pemerintah atas beberapa isu penting, seperti peningkatan tajam angka kematian dan kurangnya transparansi mengenai dampak buruk setelah vaksinasi. Jadi bahkan pun di Jepang sekalipun itu juga sudah terjadi sebuah aksi penolakan dan protes terhadap WHO Pandemic Treaty ini guys. Lalu pada tanggal 18 April tahun 2024 terjadi aksi beberapa warga Jepang menuntut pertanggungjawaban pemerintah Jepang agar memberikan ganti rugi atau kompensasi kepada warga yang mencakup anggota keluarga dari warga yang meninggal dunia setelah menerima vaksinasi. Beberapa di antaranya mengaku mengalami masalah kesehatan berkepanjangan akibat efek samping vaksin. Bahwa para penggugat mengatakan pemerintah pusat tidak mempublikasikan informasi yang lengkap soal vaksin COVID-19 termasuk efek samping yang ditimbulkannya. Nah, jadi itu ya. Di Jepang tuh ada dua aksi protes atau aksi tuntutan dari warga-warga Jepang terhadap pemerintahnya. Walaupun di dalam waktu yang berbeda, tapi intinya esensinya adalah sama. Nah, selain itu guys, dilaporkan oleh media Australia, The Sydney Morning Herald pada 16 April 2023, ribuan orang melakukan permohonan kompensasi kepada pemerintah federal setelah adanya klaim cedera jangka panjang yang ditimbulkan akibat vaksin COVID-19. Beritanya kalian bisa baca nanti artikelnya di bawah ya guys. Dilaporkan semenjak dimulai pada Desember 2021 sudah terdapat 3.501 klaim permohonan dengan 126 klaim sudah dibayarkan dengan jumlah 7,2 juta dolar dari jumlah total 76,9 juta dolar yang dianggarkan untuk kemungkinan pembayaran klaim lainnya. Juru bicara Services Australia mengatakan 2.267 klaim sedang diproses atau menunggu informasi lebih lanjut dari pemohon, dan 562 klaim dianggap tidak harus dibayar. Bahkan pun di Australia juga ribuan orang ini merasakan dampak buruk dari vaksinasi COVID tersebut. Mereka mengklaim atau menuntut pemerintah federal untuk memberikan kompensasi kepada mereka hasil dari vaksinasi COVID tersebut. Kemudian selain itu pada Juli 2023 di Amerika dilansir dari CBS News, menurut Partai Republik Daerah, vaksin COVID-19 adalah senjata bioteknologikal. Gua bacain aja ya artikelnya guys. Para pemimpin kelompok Komite Eksekutif Partai Republik Daerah Brevard County atau yang disingkat BREC telah mengajukan suatu proposal kepada Gubernur Ron DeSantis. Mereka menyerukan bahwa vaksin COVID-19 mRNA harus dinyatakan ilegal, khususnya di negara bagian Florida. Pada bulan Desember, Gubernur DeSantis meminta Mahkamah Agung Florida untuk membentuk dewan juri demi memeriksa peluncuran vaksin dan apakah ada kejahatan yang dilakukan. Surat break ini ditujukan kepada para dewan juri tersebut yang menjelaskan mengapa para pemimpin organisasi percaya bahwa vaksin tersebut tidak efektif dan mengambil langkah lebih lanjut merujuk pada studi tentang penggunaan vaksin sebagai metode untuk menyebarkan senjata biologis. Nah, berikut isi beberapa penggal suratnya.
rakyat negara bagian Florida dari beberapa data yang berhasil kami kumpulkan bahwa vaksin COVID-19 menimbulkan bahaya besar bagi diri kami sendiri, keluarga kami, dan komunitas kami. Data klinis Pfizer mengungkapkan 1.223 kematian, 42.000 kasus merugikan, 158.000 insiden merugikan, dan sekitar 1.000 efek samping. Sedangkan banyak sekali manusia yang meninggal dan atau cacat permanen. Padahal terdapat bukti kuat dan kredibel bahwa suntikan mRNA COVID-19 mengubah DNA manusia. Sedangkan lembaga pemerintah, media, dan perusahaan teknologi, serta korporasi lainnya telah melakukan penipuan besar-besaran dengan mengklaim suntikan COVID-19 aman dan efektif. Dilansir dari berbagai sumber data dan berita yang terjadi terkait penolakan dan beberapa aksi yang dilancarkan dari masyarakat ya pada pemerintahnya itu, ternyata banyak sekali efek negatif yang ditimbulkan dari vaksinasi. Ini tentunya menimbulkan pertanyaan refleksi guys terhadap kita. Mengapa pemerintah-pemerintah dunia, terutama WHO sendiri, itu tidak benar-benar mensupervisi dan secara transparan mempublikasikan atau mengedukasi masyarakat dunia akan bahaya atau efek samping dari vaksinasi COVID-19. Itu yang gue sangat sayangkan ya guys. Sebelum gue melanjutkan lebih jauh, gue ingin menghimbau kepada teman ngopi semua dan menekankan beberapa poin kepada teman ngopi semua yang lagi mendengarkan podcast ini. 1. Tolong untuk teman ngopi semua dan saudara-saudari sekalian yang sedang mendengarkan podcast ini, jangan membenci apalagi sampai mendiskreditkan profesi para medis, perawat maupun dokter. Karena mereka mau tidak mau, sadar atau tidak sadar, mereka sendiri adalah saudara-saudari kita sebangsa dan setanah air yang juga merupakan korban dari sistem otoritas dari kapitalisme ini. Poin kedua, jikalaupun memang solusi terakhir dari suatu pandemi adalah vaksin, maka biarlah kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia membuat vaksinnya sendiri. Karena gue percaya ya, kita ini adalah bangsa yang besar dan banyak tokoh-tokoh yang tentu saja jenius dan pintar, yang gue rasa sangat mampu menciptakan. Kita harus menjadi bangsa berdikari dan sudah saatnya kita lepas dari jerat asing. Poin ketiga, jikalau memang dalam waktu dekat ini atau dalam waktu ke depan, apabila akan ada suatu pandemi atau wabah terjadi, ada baiknya kita tidak menggunakan program protokoler serta vaksin dari asing. Justru harapan gue adalah kita sebagai NKRI menyusun dan membuat protokol penanganan wabah dan pandemi versi kita sendiri, versi Indonesia, yang tentunya disesuaikan dengan kondisi demografis, geografis, yang juga sesuai dengan budaya luhur kita sebagai rakyat Indonesia, yang pada penerapannya harus berlandaskan kepada Pancasila dan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, bahwa pada hakikatnya tidak ada supremasi atau otoritas terkuat dan tertinggi selain daripada otoritas dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kita masuk dampak atau efek negatif dari vaksin. Nah, kita tahu beberapa jenis merek vaksin beredar di Indonesia. Khususnya pada masa pandemi COVID-19 ya, itu ada 6 jenis vaksin setidaknya yang beredar di Indonesia. Itu ada AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm, ada Novavax, Moderna, Pfizer atau BioNTech. Perlu digarisbawahi bahwa semua merek vaksin ini berasal dari luar negeri atau asing. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya di episode Halo Dok bersama Dr. Yuda Feriansyah, kita sebelumnya sudah mengidentifikasi dan membedah kandungan dari vaksin Sinovac yang di dalamnya terdapat Green African Monkey Kidney Cells atau sel ginjal monyet. Sedangkan kandungan vaksin jenis AstraZeneca itu terdapat Human Embryo Kidney Cells, kode ilmiahnya HEK293 atau embrio bayi.
Nah, selain itu kan kita juga udah ngebahas tentang kandungan berbahaya yang ada di dalam vaksin, yaitu yang sudah kita bahas sebelumnya adalah merkuri. Bahkan pun menurut beberapa sumber, zat merkuri ini sudah diterapkan oleh peradaban kuno Cina, Mesir, bahkan Mesopotamia untuk kebutuhan tertentu. Dan di dalam ilmu alkemis Timur Tengah, serta legenda Mesopotamia Sumeria. Bahkan pun dalam cerita mitologi, dewa-dewi Anunnaki menggunakan merkuri sebagai salah satu bahan pengawet emas untuk dijadikan bahan sumber daya yang dapat terus awet dan disimpan. Bahkan sampai sekarang pun masih teraplikasi ya dalam penambangan emas, itu memang merkuri juga digunakan untuk mengawetkan emas, dan dalam proses pengambilan emas sekalipun itu juga masih digunakan merkuri. Bahkan ada fakta menarik terkait merkuri ya. Jadi di daratan Cina dulu itu ada seorang kaisar. Kaisar ini bernama Kaisar Qin. Kesuksesan dan kejayaan Kaisar Qin ini, dilansir dari CNBC, membuatnya punya pikiran nyeleneh, melawan takdir dengan hidup abadi alias tak ingin mati. Bagi Qin, kematiannya membuat imperialisme Cina akan berakhir. Untuk merealisasikan ini, dia memerintahkan pejabat, ilmuwan, dan penjelajah Cina untuk pergi ke luar negeri mencari ramuan ajaib panjang umur. Sampai akhirnya, satu di antara mereka menemukan ramuan yang konon membuat raja kuno hidup 10.000 tahun. Caranya yaitu dengan menenggak merkuri. Nih, gue gak tahu nih lucu atau ironi ya, ini komedi atau ironi. Lalu Kaisar Qin lantas percaya dan segera meniru hal serupa. Dia tidak tahu kalau merkuri adalah zat berbahaya. Tuh, tolong digarisbawahi ya, merkuri adalah zat berbahaya. Dia lantas memodifikasi sedikit dengan mencampurkan merkuri ke cairan fermentasi anggur dan madu. Ramuan ini kemudian rutin diminumnya. Beberapa waktu setelah rutin menenggak ramuan itu, Qin mengalami delusi. Selain itu, dia juga mengalami banyak penyakit yang disebabkan oleh menenggak merkuri. Nah, kalau teman-teman tahu, Kaisar Qin Shi Huang ini, itu kuburannya itu bisa kalian temukan di China, dan kisahnya itu pernah diangkat di film Mumi Keluaran Terakhir, yang dimana itu menceritakan tentang Kaisar atau Emperor Qin Shi Huang yang hidup kembali dengan wujud mumi. Di situ juga bersama para arminya atau para pasukannya ya, yang hidup kembali dari kematian. Nah guys, sebelum gue lanjut, ini ada kesaksian, sedikit testimoni dari salah seorang teman ngopi, pendengar konspirasi ngopi yang namanya tidak boleh kami sebutkan, karena beliau minta disamarkan namanya. Itu merekam suatu kesaksian tentang anaknya yang mengalami musibah sesaat setelah mendapat vaksinasi COVID. Kita dengerin ya guys. Oke, aku langsung ngomong aja ya tentang vaksin. Jadi aku tuh punya anak perempuan, sekarang umurnya tuh 5 tahun ya. Jadi dia tuh lahir normal dan aku waktu hamil tuh sehat, nggak ada kendala apapun. Dan anak aku itu lahir normal ya guys. Dan itu tumbuh lalu umur, ya kayak biasa yang dikasih vaksin dari umur 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun. Nah, waktu dia beranjak 1 tahun tuh dia udah bisa manggil mama, papa, mimi. Karena kan kita kan beda bahasa ya, suami aku kan orang Swiss dan aku bahasa Indonesia. Tapi anakku tuh bisa gitu ngerti, ngomong lancar mama, papa. Dan itu tuh di usia 1 tahun dia dapat vaksin. Aku nggak tahu, yang pokoknya disuntik 2 atau 3 kali. Udah agak lupa sih kejadiannya. Dan waktu itu dia disuntik tuh dia masih nangis bilang gini, mama, kayak gitu. Selang beberapa hari kemudian anak aku itu pengen nangis deh. Jadi ketika dia bangun dari tidur tuh tahu-tahu kayak jatuh gitu loh. Kepalanya tuh ambruk, jatuh, bangun lagi, ambruk, jatuh, bangun lagi gitu. Aku mikir, ini anak kenapa? Apa mau tumbuh gigi atau gimana gitu kan. Akhirnya 1 minggu tuh aku perhatiin tuh anak aku kayak gitu terus. Bahkan ketika dia menyusui, tahu-tahu dia bisa gigit gitu ya, tanpa dia tuh sadar gitu. Dan matanya tuh kayak ngebelalak gitu kan. Akhirnya aku sama suami juga panik. Kita ke dokter dan dokter langsung menyatakan anak aku kena epilepsi guys. Itu udah aku kayak dunia aku udah kayak hancur gitu ya. Padahal dia sehat, kok bisa epilepsi, gimana gitu. Terus akhirnya kan aku bawa dia ke rumah sakit di St. Gallen.
ya itu dokternya tuh masih memeriksa dan kita tuh dikasih obat gitu kan. Anak aku dikasih obat tapi itu jatuh-jatuhnya tuh nggak berhenti. Akhirnya dokter tuh ngasih pemeriksaan MRI segala macem ya. Dan akhirnya anak aku dirujuk ke rumah sakit yang ada di Zurich. Di situ anak aku katanya dibilang ada tumor di otaknya dan dia punya change untuk dioperasi. Kalau enggak, anak aku bakal kayak gitu terus gitu dan gak berkembang, malah semakin parah otaknya kayak gitu kan. Dan aku kan waktu itu bener-bener gak ngerti kayak ilmu agama segala macem gitu kan. Akhirnya kan kita saking bingungnya dan kita tuh, aku bener-bener kayak dalam hati tuh berserah sama Tuhan tapi kayak udah kasih yang terbaik gimana gitu. Akhirnya anak aku dapet change untuk dioperasi guys. Nah, selang waktu kemudian, oke, kita sempat ketunda gara-gara waktu itu ada COVID ya. Jadi operasinya sempat ditunda. Kita nunggu dengan ngelihat anak aku tuh sampai itu tuh kita nginep sampai 3 bulan loh di rumah sakit. Dan itu tuh jatuh-jatuh kayak gitu terus kan. Terus akhirnya anak aku dapet change buat dioperasi. Aku kira tuh ketika udah dioperasi tuh bakal selesai masalahnya. Dan ketika itu udah operasi, udah pulang ke rumah, 2 minggu kemudian gejala jatuh-jatuh itu tuh kayak kejang, bukan kejang sih, kayak jatuh nggak sadarkan diri, bangun lagi, jatuh lagi. Itu waktunya 1 menit, 2 menit dan itu lumayan lama ya. Itu muncul lagi. Aku udah nggak ngerti harus gimana. Akhirnya ada salah satu orang Indonesia yang tinggal di Swiss juga ngajak aku, yuk kita ikut pengajian. Akhirnya aku ketemu sama Bapak Ustaz, Pak Desrial Anwar namanya ya. Itu dia bilang gini, segala sesuatu yang datang dari Tuhan kita mintanya ke Tuhan gitu, berdoa, serahin diri, kita bantu orang-orang di sini semua untuk doain anak Mbak agar sembuh gitu ya. Lalu aku tuh setiap malam diminta sama Bapak Ustaznya itu untuk bacain salah satu ayat di kitab suci ya. Pokoknya tiap malam tuh kalau nggak capek bacain, kalau capek ya diputarin murotal gitu ya, Quran surat Al-Isra ayat 1 sampai 110 tiap malam. Dan tahu nggak apa? Langsung gejala epilepsinya itu langsung hilang. Tunduk sama Tuhan gitu ya. Aku nggak tahu sih, ini ajaib tapi nyata dan aku nggak tahu karena mungkin nggak ada ilmu sains yang bisa buktiin gitu. Dan dari situ anakku masih menjalani proses pengobatan pakai obat dan ya akhirnya sekarang udah bisa dikit-dikit mulai ngomong lagi. Tapi dari situ tuh aku jadi mikir gitu, kalau misalnya aku ngomong tentang vaksin ini, apa iya ada orang yang percaya gitu ya? Coba deh, kalau menurut kalian gimana? Wow, gue sih jujur ya, speechless ya. Silakan teman-teman nilai sendiri. Lalu gue ingin memperdengarkan kepada teman-teman semua tentang informasi dari penemu teknologi vaksin, yaitu Dr. Robert Malone, yang sempat waktu itu masuk berita TV One tentang pernyataan tegasnya kepada para orang tua agar tidak menyuntikkan vaksin kepada anak-anaknya. Nanti videonya gue taruh di bawah supaya kalian bisa nonton langsung. Pernyataan ahli virus dan imunologi Amerika Serikat, Dr. Robert Malone, soal bahaya vaksinasi COVID-19 pada anak mulai viral di masyarakat. Setelah beredar, pernyataan Dr. Malone ini dipertanyakan sejumlah media massa. Mengapa penemu teknologi vaksin mRNA justru mendiskreditkan sendiri hasil temuannya? Sejak vaksin COVID-19 pada anak usia 6-11 tahun akhirnya sudah mulai diberikan, kini publik justru dikejutkan dengan beredarnya sebuah video soal bahaya vaksin pada anak. Penemu vaksin mRNA dan vaksin DNA, Dr. Robert Malone, menyebarkan sebuah video. Ia menjelaskan bahwa platform dasar vaksin COVID-19 yang didasari pada penemuannya itu justru memiliki efek kesehatan yang membahayakan pada anak. Video ini awalnya beredar di media sosial Amerika Serikat dan kini mulai merambah ke dalam negeri. My name is Robert Malone. I'm a physician and a scientist, but more importantly, I'm a father and a grandfather. I don't usually read from a prepared speech, but this is so important that I wanted to make sure that I got every single word and fact, scientific fact, correct. I stand by this statement with a career dedicated to vaccine research and development. I've devoted my entire career to developing safe and effective ways to prevent and treat infectious diseases.
After this, I'll be posting the text of this statement so that you can share it with your friends and family. Here's the thing. Before you inject your child, a decision that is irreversible, I wanted to let you know the scientific facts about this genetic vaccine, which is based on the RNA vaccine technology I created. There are three main issues that parents need to understand before they take this irrevocable decision. The first is that a viral gene will be injected into your parent's cells. This gene forces your child's body to make toxic spike proteins. These proteins often cause permanent damage in children's critical organs. These organs include their brain and nervous system, their heart and blood vessels, including blood clots, their reproductive system, and most importantly, this vaccine can trigger fundamental changes to their immune system. The most alarming point about this is that once these damages have occurred, they are irreparable. They cannot be reversed. You can't fix the lesions within their brains. You cannot repair heart tissue scarring. You cannot repair a genetically reset immune system. And this vaccine can cause reproductive damage that could affect future generations of your family. The second thing you need to know is about the fact that this novel technology has not been adequately tested. We need at least 5 years of testing and research before we can really understand the risks associated with this new technology. The harms and risks from new medicines often become revealed many years later. I ask you to ask yourself, as a fellow parent, if you want your child to be part of the most radical experiment in human history. One final point. The reason they're giving you to vaccinate your child is a lie. Your children represent no danger to their parents or grandparents. It's actually the opposite. Their immunity after getting COVID is critical to save your family, if not the world, from this disease. Finally, in summary, there's no benefit for your children or your family to be vaccinating your children against the small risks of the virus, given the known health risks of the vaccine that as a parent, you and your children may have to live with for the rest of your lives. The risk-benefit analysis is not even close with this vaccine for children. As a parent and grandparent, my strong recommendation to you is to resist and fight to protect your children. Oke, lanjut. Gue juga menemukan, gue coba mengecek langsung dari sumbernya, yaitu FDA, Food and Drugs Administration atau BPOM-AS. Linknya akan gue taruh di bawah supaya kalian juga bisa lihat sendiri. Dilansir dari website resmi FDA, Food, Drugs and Administration Amerika Serikat. Berikut daftar efek samping jangka panjang vaksin COVID-19. Guillain-Barré Syndrome atau GBS adalah kondisi langka dikarenakan gangguan pada sistem kekebalan tubuh yang menyerang sistem saraf. Gangguan ini biasanya muncul beberapa hari atau minggu setelah infeksi saluran pernapasan atau pencernaan. Dalam beberapa kasus, pembedahan atau vaksinasi dapat memicu sindrom ini. Acute Disseminated Encephalomyelitis adalah kelainan di mana sistem kekebalan tubuh menyebabkan serangan hebat pada otak dan terkadang pada sumsum tulang belakang dan saraf optik. Seringkali terjadi setelah infeksi virus atau bakteri,
meskipun jarang ditemukan infeksi spesifik. Lanjut ada transverse myelitis, yaitu suatu kondisi neurologis langka yang disebabkan oleh peradangan pada sumsum tulang belakang. Kemudian ada encephalitis atau meningitis, suatu kondisi di mana terjadi peradangan pada otak yang umumnya disebabkan oleh infeksi virus. Kemudian ada convulsions, seizures atau kejang-kejang, stroke dari yang ringan hingga yang berat, katapleksi atau kelainan langka yang menyebabkan otot tubuh lumpuh setiap kali pengidapnya tertawa, menangis, atau marah. Lalu ada anafilaksis, yaitu reaksi alergi berat yang dapat berujuk pada shock anafilaksis dan dapat menyebabkan tekanan darah menurun secara drastis serta penyempitan saluran pernapasan. Acute myocardial infarction, yang sering diartikan sebagai serangan jantung akut atau kematian jaringan otot jantung. Myokarditis atau perikarditis, kondisi peradangan yang disebabkan oleh flu dan batuk yang dapat mempengaruhi jantung. Kemudian ada autoimmune disease, penyakit atau kelainan autoimun, deaths atau kematian, pregnancy and birth outcomes atau kemandulan, other acute demyelinating disease adalah segala kondisi yang menyebabkan kerusakan pada lapisan pelindung selubung mielin yang mengelilingi serabut saraf di otak, yaitu reaksi alergi non-anafilaktis. Trombositopenia atau penurunan trombosit darah yang rendah. Disseminated intravascular coagulation. Bintik-bintik merah, memar atau lebam di lengan, kaki, dan langit-langit mulut yang disebabkan oleh kelainan serius di mana protein yang mengontrol pembekuan darah menjadi terlalu aktif. Venous thromboembolism. Pembekuan darah di pembuluh darah dan serius dapat menyebabkan kecacatan dan kematian. Arthritis, rasa sakit, linu, dan nyeri pada persendian. Kemudian ada Kawasaki disease, kondisi medis berupa peradangan pada pembuluh darah, termasuk arteri, vena, dan kapiler. Multisystem inflammatory syndrome in children, yaitu suatu sindrom sekumpulan tanda dan gejala penyakit di bagian otak, pembuluh darah, jantung, paru-paru, ginjal, kulit, mata, dan saluran pencernaan pada tubuh anak. Kemudian yang terakhir, vaccine enhanced disease, peningkatan ketergantungan antibodi terhadap vaksin. Berikut beberapa daftar efek samping jangka panjang dari vaksinasi COVID yang sumbernya dilansir langsung dari website resmi FDA USA. Nah, selain beberapa efek samping atau efek jangka panjang dari vaksinasi COVID-19, gue juga menemukan bahwa ada satu artikel yang mengatakan bahwa studi pracetak di Korea Selatan 5 bulan lalu peringatkan vaksin COVID mRNA dapat menyebabkan berbagai kelainan darah, termasuk anemia aplastik. Nah, tingkat kejadian anemia aplastik lebih tinggi pada kelompok yang divaksinasi. Dengan vaksin mRNA menunjukkan peningkatan risiko yang signifikan dibandingkan dengan vaksin vektor virus. Faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, dan beban penyakit penyerta selanjutnya berkontribusi terhadap risiko anemia aplastik. Ini penyakit yang juga diderita kebetulan oleh salah satu stand-up komedian yang baru saja berpulang baru-baru ini, yaitu Babi Cabita, yang kebetulan juga terkena penyakit anemia aplastik sebelum kematiannya. Semoga diterima di sisinya, semoga Tuhan mengampuni dosanya. Kita berdoa yang terbaik untuk almarhum. Kemudian kita lanjut dari hasil riset gue menemukan ada kandungan graphene oxide dalam beberapa merek jenis vaksin yang juga diproduksi di dunia ya. Nah, kalian tahu nggak sih graphene oxide itu apa? Nah, teman-teman juga bisa cari tahu apa itu graphene oxide. Tapi secara garis besar, graphene oxide adalah bahan yang terbuat dari atom karbon dengan orbital hybrid yang membentuk bahan nanokarbon 2 dimensi dengan sisi sarang lebah heksagonal. Nah, graphene oxide ini selain bahannya murah, mudah didapat dan dapat terdispersi dalam air. Kandungan ini sangat mudah untuk larut dalam air. Graphene oxide sendiri pun juga bisa dibentuk menjadi cairan atau
dalam bentuk padat yang dikeraskan, juga bisa dibentuk sebagai bubuk. Biasanya kalau yang bentuk bubuk ini digunakan untuk bahan baku baterai. Unit struktural dasarnya adalah cincin benzena beranggota 6 yang paling stabil di antara bahan organik. Saat ini merupakan material 2 dimensi yang paling ideal untuk membawa kandungan dari vaksin. Karena keunikannya, hibridisasi SP2 dan struktur 2 dimensi yang sempurna dapat berfungsi sebagai pembawa muatan pencangkokan yang ideal dalam sistem pengiriman obat nano, pengujian biologis, pengobatan tumor, dan pencitraan sel. Dalam kata lain, graphene oxide adalah bahan yang sangat efektif untuk membawa kandungan vaksin ke dalam aliran tubuh, aliran darah. Ini mungkin solusi yang bagus untuk membantu obat itu bisa diserap ya. Tapi saat ini diketahui sejumlah oksida grafin bisa menjadi racun bagi manusia. Nah, kita lanjut. Di sini gue menemukan suatu artikel yang memaparkan tentang bahaya dan racun grafena oksida bagi tubuh. Secara umum, grafena oksida serta grafena oksidat reduksi semuanya menunjukkan efek toksik baik secara in vivo maupun in vitro. Sebuah studi 2016 pada tikus menunjukkan bahwa bahan dasar grafin seperti graphene oxide dapat menyebabkan toksisitas tergantung dosis, penurunan viabilitas sel, pembentukan granuloma paru, dan apoptosis sel. Beracun untuk paru-paru, hati, limpa, dan ginjal. Grafena oksida bisa menjadi masalah bagi kesehatan Anda, dan itu adalah hal yang benar-benar ingin Anda hindari sebisa mungkin tanpa perangkapan yang tepat. Sebab grafena oksida dapat bertahan di dalam tubuh manusia hingga 24 jam, bahkan terkadang lebih dari itu. Nah, jadi menurut artikel ini dikatakan bahwa grafena oksida atau graphene oxide atau GO memang merupakan pembawa kandungan vaksin yang cukup efektif agar dapat menyampaikan kandungan vaksin yang disalurkan ke aliran darah. Nah, cuman yang berbahaya adalah ketika grafena oksida itu tidak dapat keluar dari tubuh, karena setelah graphene oxide tersebut mengantarkan kandungan-kandungan dari vaksin, graphene oxide itu harus keluar dari tubuh. Nah, dalam beberapa kasus dimungkinkan lembaran GO yang lebih tebal akan lebih sulit dikeluarkan, sedangkan lembaran GO yang lebih tipis dapat dikeluarkan melalui urin. Artinya, lembaran GO itu bisa saja lebih lama keluar atau bahkan tidak keluar dari tubuh. Nah, bayangkan apabila lembaran dari GO tersebut, graphene oxide tersebut itu tidak dapat keluar dari tubuh. Biar bagaimanapun ya guys, sekecil apapun dari graphene oxide ini tentu saja itu sangat berpengaruh dan berbahaya bagi tubuh. Jika kandungan dari graphene oxide tersebut tidak dapat dibuang atau didetoks dari tubuh, entah lewat pencernaan seperti buang air besar atau buang air kecil, itu sangat berbahaya. Nah, terkait apa benar graphene oxide ini benar-benar ada di dalam kandungan vaksin? Baru-baru ini gue menemukan dokumen resmi pengajuan hak paten tentang penemuan vaksin rekombinan nanovirus corona yang menggunakan graphene oxide sebagai pembawa kandungan senyawa di dalam vaksin. Penemuan ini sudah dipatenkan dan sudah diaplikasikan di negara Cina, dan dokumennya bisa kalian temukan di Google Patents. Linknya nanti gue cantumkan, gue taruh di bawah ya. Dari dokumen resmi pengajuan hak paten yang ada di Google Patent, penemuan ini diberi judul Vaksin Rekombinan Nanovirus Corona menggunakan graphene oksida sebagai pembawa atau reseptor. Penemuan ini termasuk dalam bidang nanomaterials dan biomedicine, serta berkaitan dengan vaksin, khususnya pengembangan nanovaksin rekombinan nuklir virus corona 2019. Penemuan ini diajukan hak patennya pada tahun 2020 oleh Shanghai National Engineering Research Center for Nanotechnology atau Badan Pusat Nasional Penelitian dan Engineering Nanoteknologi Shanghai. Di dalam dokumen pengajuan hak paten ini, pengembangan vaksin coronavirus dilakukan oleh Badan Pusat Nanoteknologi Shanghai. Ini mencantumkan graphene oxide sebagai substansi dan bahan baku dasar di dalam vaksin, beserta kandungan lain yang bisa dilihat langsung di dalam dokumennya. Penemuan ini akhirnya secara resmi dipublikasikan pada bulan Januari tanggal 15 tahun 2021. Kalian kalau teman-teman buka linknya, kalian akan dibawa ke halaman Google Patents, di mana di situ terdapat
penemuan nanocoronavirus rekombinan vaksin yang menggunakan graphene oxide di dalam kandungannya. Kebetulan yang menerapkan penemuan ini dan mengajukan paten ini adalah Pusat Penelitian Teknik Nasional Shanghai yang berkecimpung dan berfokus pada nanoteknologi. Kemungkinan ini ada hubungannya juga dengan yang mengatakan bahwa terdapat nanobot atau robot yang diciptakan dengan ukuran nano. Ukuran nano tuh kecil sekali guys. Nah, graphene oxide ini kan ukurannya sekecil ukuran nanopartikel. Nah, FYI, ukuran skala nano itu adalah skala nanometer itu ialah 1-100 dikali 10 pangkat -9 meter. Atau dalam kata lain, sepermiliar dari sesuatu. Coba bayangkan betapa kecilnya. Dan memang teknologi robot ini memang sudah dikembangkan dari sejak dulu ya guys. Paten pertama yang terkait dengan robot nano dipublikasikan pada tahun 1999. Bahkan cabang ilmu pengetahuannya sendiri pun sudah ada, yaitu nanorobotika. Kembali lagi membahas paten tadi, paten tentang suatu vaksin yang mengandung graphene oksida atau graphene oxide di dalamnya, itu juga bisa jadi terkandung juga robot-robot ukuran nano. Kenapa tidak? Implementasi nyatanya, nanobots ini sendiri memang sudah pernah diulas di dalam salah satu artikel di website medcraftonline.com. Nanti linknya gue taruh di bawah. Artikel ini sendiri ditulis oleh Laboratorium Nasional Nanoteknologi atau Lanotech San Jose, Costa Rica. Nah, di dalam pembukaan dari artikel tersebut dituliskan bahwa di baris akhir dari opening artikel tersebut menuliskan bahwa tujuan dari tinjauan ini adalah untuk mendeskripsikan nanobot, teknologi dan kemajuannya serta secara lebih rinci aplikasi yang berkaitan dengan ilmu kedokteran. Jadi memang nanobot ini juga difungsikan pada akhirnya dan diimplementasikan untuk diterapkan dalam dunia kedokteran dan medis. Seperti yang udah gue ungkapkan tadi, bahwa graphene oxide memang sudah diterapkan di dalam kandungan vaksin. Graphene oxide sendiri itu lebih kuat daripada baja atau metal-metal lainnya ya. Karena memang kandungan karbonnya itu sangat kuat. Kalau misalnya teman-teman cari di Google, di Cina itu banyak pabrik atau produsen yang memproduksi graphene oxide ini. Karena grafin adalah bahan yang diekstraksi dari grafit dan terbuat dari karbon murni, salah satu elemen terpenting di alam dan kita temukan pada benda sehari-hari, seperti di ujung pensil. Nah, kalian kalau ingat ya, waktu SD tuh punya pensil, itu yang ujung pensilnya itu yang berwarna hitam, nah itu dia, kurang lebih seperti itu bentuknya. Nah, kalau kalian ingat, kalau misalnya kalian meraut hasil rautan dari pensil tersebut, coba kalian lihat substansi yang berwarna hitam itu. Itulah dia graphene oxide. Nah, serpihan-serpihan kecil itu kalian pernah coba cocol nggak pakai tangan? Sekecil itu ukurannya, bahkan sampai terbelah menjadi ukuran nano. Coba bayangkan, itu berada di dalam tubuh kalian. Di dalam internal tubuh kalian, di dalam darah kalian, di dalam sistem pencernaan kalian. Apa yang terjadi? Kandungan mineral logam yang ada di dalam graphene oxide sendiri itu juga memang akan tarik-menarik dengan magnet atau logam. Bahkan pun kalau kalian mau nyari videonya, beberapa percobaan video-video yang beredar di media sosial menunjukkan bahwa graphene oksida ini sangat mudah untuk terpancing dan mengikuti arah dari medan magnet. Terdapat beberapa video yang menunjukkan bahwa reaksi graphene oxide, substansi graphene oxide ini terhadap gelombang frekuensi dari panggilan telepon, dari sinyal 3G, 4G, atau 5G. Dia akan berpengaruh terhadap suatu frekuensi tertentu dan sangat sensitif terhadap magnetik. Graphene oxide ini bukan hanya ada di dalam vaksin saja. Bahkan ada beberapa obat-obatan ringan yang dijual di apotek itu
terdapat kandungan graphene oxide juga di dalamnya. Untuk link-link videonya nanti akan gue taruh di bawah, kalian bisa lihat sendiri. Nah, yang mau coba gue bilang adalah, bagaimana jika skenario terburuknya adalah graphene oxide yang disuntikkan atau diinjekkan ke dalam tubuh kalian itu bereaksi dan bermutasi, atau bahkan mempengaruhi sel-sel di dalam tubuh kalian yang bereaksi atas gelombang frekuensi atau sinyal handphone misalnya, atau karena pengaruh frekuensi dari gelombang tower-tower 5G. Jadi kira-kira begitu ya guys, beberapa kandungan dari vaksin, beberapa kandungan atau substansi yang dalam tanda kutip berbahaya yang ada di dalam vaksin. Memang betul, vaksin adalah sebuah solusi untuk suatu wabah atau pandemi. Tapi kan kalau misalnya pandemi atau virusnya tersebut yang merupakan akar dari masalahnya saja dibuat-buat, kenapa tidak sebuah vaksin juga dibuat untuk membuat masalah yang baru? Suatu ironi. Itu namanya ironi akhir zaman, guys. Aduh, capek deh. Oke, selanjutnya gue akan sedikit membahas tentang beberapa poin-poin yang kiranya cenderung merugikan dan tidak pro terhadap rakyat apabila WHO Pandemic Treaty dan UU Omnibus Law ini sudah berlaku pada saat pandemi atau wabah. Undang-Undang Omnibus Law, dokumennya kalian bisa download di link yang ada di bawah, nanti gue lampirkan ya. Oke, sebelum ke Undang-Undang Omnibus Law, gue akan membahas dulu yang WHO Pandemic Treaty. Nah, berikut beberapa poin-poin yang rasanya unacceptable atau kurang dapat diterima. Bab 1 tentang istilah-istilah. Di poin K, mengatakan bahwa Organisasi Integrasi Ekonomi Regional berarti suatu organisasi yang terdiri dari beberapa negara berdaulat dan kepada negara-negara anggotanya telah dialihkan kompetensinya dalam berbagai hal, termasuk kewenangan untuk mengambil keputusan yang mengikat negara-negara anggotanya sehubungan dengan hal-hal tersebut. Coba gue ulangi ya, tolong digarisbawahi. Suatu organisasi yang terdiri dari beberapa negara berdaulat dan kepada negara-negara anggotanya telah dialihkan kompetensinya dalam berbagai hal. Coba bayangkan, dialihkan kompetensinya dalam berbagai hal, termasuk kewenangan untuk mengambil keputusan yang mengikat negara-negara anggotanya. Jadi, Organisasi Integrasi Ekonomi Regional ini itu dapat berarti pemerintah atau korporat-korporat. Menurut gue ini tidak lain tidak bukan adalah suatu usaha supremasi WHO untuk penyerahan otorisasi kedaulatan negara-negara yang menyepakati WHO Pandemic Treaty ini. Lanjut di poin L, dituliskan bahwa vaksin diagnostik, terapeutik, atau vaksin yang relevan adalah vaksin diagnostik, terapeutik, atau vaksin yang telah diprakualifikasi oleh WHO atau telah menerima penilaian positif dari daftar penggunaan darurat WHO. Terlihat jelas di poin I dari bab 1 tentang istilah-istilah ini. Bahkan vaksin sekalipun ini harus mereka yang pilih jenis dan mereknya. Ini benar-benar sungguh seenak jidat mereka ini. Nah, yang dimaksud dengan Organisasi Integrasi Ekonomi Regional itu terdapat di dalam catatan tambahan kecil banget tulisannya di bawahnya. Itu pinter banget ya buat ngebohongin orang tuh kan, dia pakai not tambahan kecil banget tulisannya. Tulisannya gini, apabila diperlukan dalam tanda kutip, nasional juga merujuk pada Organisasi Integrasi Ekonomi Regional. Artinya, Organisasi Integrasi Ekonomi Regional itu merujuk pada suatu negara atau suatu sistem pemerintahan yang berlaku pada saat itu. Wow. Jadi bisa diartikan kompetensinya dalam berbagai hal suatu negara. Misalnya pengambilan kebijakan, pengambilan keputusan, lalu pemutusan suatu hubungan, termasuk kewenangan untuk mengambil keputusan yang mengikat negara-negara anggotanya,
dialihkan kompetensinya, artinya diambil, dicabut dalam berbagai hal dan berbagai aspek. Bayangkan aja, berarti raja terakhirnya WHO ini. Gitu loh. Aduh. Oke, lanjut di bab 2 pasal 4, pencegahan dan pengawasan pandemi. Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal ini, masing-masing pihak wajib, poin A, dengan mempertimbangkan kapasitas nasional, memastikan bahwa rencana aksi, kebijakan, dan atau strategi nasional dan regional yang relevan mencakup langkah-langkah pencegahan dan pengawasan pandemi yang komprehensif, terkoordinasi, dan multisektoral. Nah, dalam hal ini kebijakan dan atau strategi nasional yang dimaksud di poin A tersebut adalah sebuah regulasi, yaitu Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan Nomor 17 Tahun 2022. Dalam kasusnya Indonesia. Tentunya di negara-negara lain pun juga pastinya akan dipaksakan untuk membuat suatu regulasi yang harus bercermin dengan WHO Pandemic Treaty ini. Lanjut kemudian di bab 2 pasal 5, pencegahan dan pengawasan pandemi. Para pihak mengakui bahwa faktor-faktor lingkungan hidup, iklim sosial, antropogenik, dan ekonomi meningkatkan risiko pandemi dan berupaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor ini dan mempertimbangkannya. Dalam pengembangan dan implementasi kebijakan, strategi dan tindakan yang relevan termasuk dengan memperkuat sinergi dengan instrumen internasional lain yang relevan dan implementasinya. Nah, menurut gua ini merupakan suatu pengakuan yang dicoba untuk dijadikan sebuah peraturan. Ini aneh banget, guys. Coba ya, garis bawahi para pihak mengakui. Coba. Ini menurut gue ini sebuah decoy. Ada suatu pengalihan, suatu pengkambing hitaman terhadap faktor-faktor lingkungan hidup. Coba yang disalah-salahin tuh, jadi kalau misalnya nanti suatu saat ada pandemi, WHO itu akan bilang bahwa faktor-faktor lingkungan hidup, iklim, sosial, antropogenik, dan ekonomi adalah yang meningkatkan risiko pandemi. Jadi bukan virusnya. Kan tolol ya, kayak lempar batu sembunyi tangan gitu, blaming. Mereka tuh mengatakan faktor lingkungan hidup dan climate change untuk jadi kambing hitam. Padahal kan problem sebenarnya itu ya virusnya dan pandemiknya. Toh virus-virusnya dan pandemiknya mereka-mereka juga yang menciptakan gitu loh. Ya maling teriak maling sih ini. Dan lagi tuh yang aneh tuh mengapa gitu kan, suatu klaim pengakuan itu tuh harus dipaksakan. Mengapa suatu tindakan mengakui menjadi suatu peraturan kewajiban dan keharusan? Bukankah pengakuan itu kan sifatnya subjektif? Dan kenapa juga negara-negara di dunia itu harus mengamini bahwa permasalahan pandemi atau wabah virus itu terkait faktor-faktor lingkungan hidup, iklim, sosial, antropogenik, dan ekonomi tag. Lah, ini jelas-jelas pengen bikin jebakan Batman sih. Oke, kita lanjut ke buah dari WHO Pandemic Treaty. Jadi kalau ibarat kata tuh WHO Pandemic Treaty itu pohonnya. Nah, Undang-Undang Omnibus Law Nomor 17 tentang Kesehatan tahun 2023 ini adalah buah dari pohonnya. Jadi buah itu jatuh itu tidak jauh dari pohonnya. Sebenarnya sama aja, ini jebakan Batman juga. Yang paling berbahaya dari buah ini adalah terdapat di pasal 4. Itu kalian bisa melihat di situ ada menuliskan bahwa hak-hak kehidupan setiap manusia atau setiap individu di dalam suatu negara. Nah, setidaknya poin 1 ini mencakup setiap hak dasar hidup seseorang dan harkat martabat seseorang manusia. Jadi ini benar-benar suatu hak fundamental. Kehidupan manusia ini ditulis dari A sampai K. Dan itu lengkap banget hak-hak hidup seorang manusia.
Oke, gue coba lompat dulu ke poin 2, nanti habis itu gue bacain satu persatu isi dari hak-hak hidup seseorang. Poin nomor 2, hak secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf F dikecualikan untuk pelayanan kesehatan yang diperlukan dalam keadaan gawat darurat dan atau penanggulangan KLB atau wabah. Nah, ayat 1 huruf F itu berisikan tentang menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya secara mandiri dan bertanggung jawab, bahwa itu dikecualikan untuk pelayanan kesehatan yang diperlukan dalam keadaan gawat darurat. Artinya kita tidak boleh memilih sendiri perawatan kesehatan yang kita inginkan atau pelayanan kesehatan yang kita perlukan bagi diri sendiri secara mandiri dan bertanggung jawab. Ini jelas-jelas suatu pemaksaan ya. Lanjut. Pasal 4 ayat 4. Tentang kerahasiaan data dan informasi kesehatan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf I. Huruf I-nya ayat 1 gue bacain dulu. Memperoleh kerahasiaan data dan informasi kesehatan pribadinya. Itu tidak berlaku apabila ada suatu kasus-kasus tertentu. Misalnya yang tertulis di dalam poin A sampai H di ayat 4. Yang berbunyi pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum. B. Penanggulangan KLB wabah atau bencana. C. Kepentingan pendidikan dan penelitian secara terbatas. D. Upaya perlindungan terhadap bahaya ancaman keselamatan orang lain secara individual atau masyarakat. E. Kepentingan pemeliharaan kesehatan, pengobatan, penyembuhan, dan perawatan pasien. F. Permintaan pasien sendiri. G. Kepentingan administratif, pembayaran asuransi atau jaminan pembiayaan kesehatan, dan atau H. Kepentingan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berarti kerahasiaan data dan informasi kesehatan pribadi seturut dengan ayat 4 ini itu tidak lagi berlaku secara ketika poin-poin tersebut diminta. Salah satunya ketika permintaan aparat penegak hukum, penanggulangan KLB, wabah atau bencana, segala macam. Benar-benar privasi itu udah nggak ada guys. Privasi kalian akan direnggut dari kalian. Hak-hak untuk memiliki informasi dan disclosure atas informasi kalian itu sudah tidak ada. Lalu scroll ke paling bawah di dalam Undang-Undang Omnibus Law nomor 17 tahun 2023 ini di pasal 394 yang sangat menekankan bahwa otorisasi penanggulangan wabah pandemi ini yang tentu saja berasal dari pohonnya, yaitu berbunyi sebagai berikut. Setiap orang wajib mematuhi semua kegiatan penanggulangan KLB dan wabah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut gue tentu saja ini pasti ada campur tangan WHO di sini. Artinya Indonesia sendiri pun termasuk di dalam pandemic treaty tersebut. Berarti kalau menurut pasal 394 ini, penanggulangan KLB dan wabah ini dilaksanakan sesuai dengan protokoler yang sudah disediakan oleh WHO, which is WHO Pandemic Treaty. Loud and clear, suatu otorisasi dan abuse of power di sini, jelas sekali. Oke, punchline dari Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan ini yang paling luar biasa adalah terdapat di pasal 446. Gue bacain ya, bunyinya demikian. Setiap orang yang tidak mematuhi pelaksanaan upaya penanggulangan KLB dan wabah dan atau dengan sengaja menghalang-halangi pelaksanaan upaya penanggulangan KLB dan wabah sebagaimana dimaksud dalam pasal 400 dipidana dengan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Wow. Kesannya otoriter dan tangan besi sekali ya, memaksa sekali ya. Pemaksaan untuk penerapan protokoler kesehatan, upaya untuk memvaksinasi orang, menyuruh orang lockdown, masuk ke kamarnya masing-masing nonton TV, isinya di TV juga berita-berita kematian sama seperti zaman pandemi yang lalu. Ini jelas-jelas mau bikin orang mati sih. Ini jelas dan clear, sangat jelas bahwa ini adalah agenda depopulasi yang coba diterapkan oleh WHO di setiap negara-negara yang menganut dan memahami kebijakan dan menandatangani WHO Pandemic Treaty ini. Terakhir,
ada satu jokes di dalam pasal 24 tentang sekretariat. Di ayat yang ketiga, gue bacain ya, ini jokes sih. Tidak ada ketentuan apapun dalam perjanjian pandemi WHO yang dapat ditafsirkan memberikan kepada sekretariat WHO, termasuk Direktur Jenderal WHO, wewenang apapun untuk mengarahkan, memerintahkan, mengubah, atau menetapkan undang-undang atau kebijakan domestik dari pihak manapun, atau untuk mengamanatkan atau dengan cara lain memaksakan persyaratan apapun yang mengharuskan para pihak mengambil tindakan tertentu, seperti melarang atau menerima wisatawan, menerapkan mandat vaksinasi, atau tindakan terapeutik atau diagnostik, atau menerapkan lockdown. Ini komedi tingkat tinggi sih. Teruntuk Bapak Tedros Ghebreyesus, Anda berhasil membuat suatu komedi yang sungguh luar biasa. Anda persis seperti Thanos. Ini sih ibarat kata udah kayak maling ya. Semua orang banyak saksinya melihat bahwa dia tuh ngemaling. Tapi dia kayak masih, bukan saya bukan saya yang manjat pagar, bukan saya yang ngambil motor. Kok lucu ya? Ya ampun, gini amat ya. Ya udah guys, paling segitu aja dulu dari gua. Pesan terakhir dari gua, tolak WHO Pandemic Treaty, tolak Undang-Undang Omnibus Law, tolak menjadi budak, merdeka atau mati. Konspirasi ngopi, seruput dulu kopinya.